Gitu. Insya Allah kami Iya, nanti. tapi suaramu sama lah, Dek. Suaranya sama. Ya nanti insya Allah kami jumpa di Jakarta bang. Dia katanya mau pindah ke Jakarta ataupun di Jawa Timur. Insya Allah pasti ketemu lah bang. Nanti tinggal aku balik ke Medan bang. Alhamdulillah. Amin. Yalah, semangat je lah yang malap-malap semoga madu Bang Faruk laris manis. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Oke Bang Faruk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan aja Bang Faruk, turunkan. Roy, selamat bergabung Roy. Roy. Salah ditanya itu kopi hitam manisi. Sudah berapa lama mu'alaf katanya? Baru jalan 6 tahun teman-teman ya. Jalan 6 tahun. Ini aku lagi chat si Jai bang. Mau chat si Jai ini. Roy, selamat bergabung Roy. Halo Roy. Oke, kita naikkan ya. Yang berikutnya. Abu Bakar, selamat bergabung. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faruk, saya silakan, ingin Bang. memberi hadiah untuk Bang Faruk Gimana Bang? buat makan sore. Masya Allah, Masya Allah. Bang Faruk sama Bang Sal. Tolong di DM aja Bang Faruk sama Bang Sal. Apa itu Bang? Nomor rekeningnya Bang. Waduh, masya Allah. Ya Bang, tolong di DM aja nomor rekeningnya Bang Sal sama Bang Faruk. Terima kasih Bang. Syukran Oke, Bang Bang. ya, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Masya Allah, Masya Allah. Oke, terima kasih Bang Faruk. Turunkan aja Bang Faruk. Terima kasih banyak Bang. Sehat selalu Abangku. Amin. Gimana amin, kita amin. bang Faruk ya? Kita kan di Komal. Oke, turunkan aja Bang. Biar saya langsung transferkan aja Bang. Siap, siap, makasih. siap Bang Lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo yang hotelnya tadi mana nggak jegang-jegang Len tuh. Ini dapat kiriman. Halo Abu Bakar. Halo Bang Faruk, Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ya salam ya Bang Faruk. Dari saya pun juga orang Medan tapi tinggal di Semarang. Sering ikut Bang Faruk dan Bang Faisal. Ya terus berdakwah terus lah Bang. Saya pun penggemar juga. Ya mudah-mudahan lah. Bang, Semarang di mana? Saya pulang ke Medan. Hah? Halo? Semarangnya di mana bang? Semarangnya Saya di mana? Semarang dekat kotanya PIP Semarang Pelayaran. Oh. Kami kemarin tuh pernah apa namanya seminar di hotel bagian atas. Itu waktu Banyumanik, masih kerja di ini. Iya, Daerah mungkin dia. Banyumanik. Di sebelah, Apa? di sebelah kalau kita mau ke atas sebelah kiri. Kiri Waktu ya? seminar Ya, kemarin. saya nggak jauh di situ lah, saya daerah apa namanya, dekat Japa Mall itu, di Simpang 5 nggak jauh saya. Kurang tahu sih, Ya. tapi kemarin seminar. Ya. Oke lah bang. Ya udahlah, makasih ya Bang. Salam kenal Bang Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Turunkan Bang. Siap Bang, siap. Oke, silakan. Yang mau naik lagi silakan. Lihat Bang Faruk, apa jawaban si Jai Bang Faruk? Tengok ya, kan ku bilang kan, Jai, ada yang bilang suara kita sama, aku bilang, apa kata dia? Apa nyesal? Aku samamu kan satu kesatuan, hakikat pun sama-sama manusia. Astagfirullah. Halo, Bunda Sinatri. Assalamualaikum. Bunda Sinatri.
Halo. Oh, Mak. Jawab. Nggak dengar suara apa-apa tadi kok kan, Sal? Sikit bang, sikit dengar. Kita lagi pantang dengar suara kayak gitu tuh, Pak. Silakan buat adik-adik OTN yang mau berdiskusi, silakan. Silakan adik-adik OTN yang mau naik, silakan. Nyanyi bang, aduh, ada tamu di sebelah. Nyanyi banget itu request tuh bang, banyak bang nyanyi. Bentar lagi lah teman-teman ya. Dah, nggak mungkin aku nyanyi kan? Udah lah. Penting kan udah tahu kalian kan, kenapa aku dari tadi nggak nyanyi gitu. Jaga-jaga image dulu kita. Oke, kita naikkan lagi. Ada kakak media nih. Assalamualaikum Kak Mediani. Waalaikumsalam. Maaf kepencet. Tapi salam kenal ya Bang Faruk. Salam kenal Bunda. Ada yang mau disampaikan Bunda? Gak apa-apa, tiap hari seneng aja ngedengerin ya. Lucu, kocak. Semangat terus ya. Ya. Mulutku udah gatal kali ini bang. Nggak apa-apalah salah pencet, yang penting nggak salah menuankan kata di bawah jahat. Mahfid, selamat bergabung Mahfid. Mahfid. Halo Mahfid. Ya, di tap-tap layarnya teman-teman, tembuskan ke 1M teman-teman. Tolong tembuskan tap-tap layarnya 1M teman-teman. Gak bisa loh bang nyanyi bang. Aduh. Maksa kali untuk bang nyanyi bang ya. Nanti kalian mau bang Faruk nggak kerja lagi. Wan Masri, selamat bergabung Wan Masri. Wan Masri. Halo. Ya. Islam. Wan Masri. Loh, gak ada suaraku ya? Abang ada suaranya. Tadi nggak ada. Kalau kita keluar noise teman-teman. Makanya aku tadi di dalam. Di dalam ada tamu. Bang request lagu Ebiet Diadi katanya bang. Itu Oke, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Juragan. Ada yang mau disampaikan bang, Bang Juragan? Madu Bang Faruk. Ada gini bang, Ada Bang Madu Bang.
Gini Bang, kebetulan aku juga pernah di Medan Bang. Jadi 3 tahun di Medan, tapi asli Sulawesi, saat ini di Bandung. Gini Bang. Ongkirnya murah itu Medan Bang, ongkirnya murah. Ya Medan aku udah keliling semua Medan, Tarutung, Balige, Sasa, semua lah. Aku kelilingi semua sampai ke Aceh. Gini Bang, aku senang Abang teman-teman dari khususnya mualaf dari Batak ini. Dari kecil memang aku juga bertetangga dengan orang Batak tapi non Muslim. Tapi kami kayak saudara aja di Jakarta. Jadi aku banyak kenal orang-orang Batak ini. Bagus sekali Abang di Komal ini karena teman-teman kita yang nalarnya tinggi itu kan, yang kuat berpikir itu banyak dari Sumatera Utara. Sekolah semua mereka. Nah, ketika salah jalan, nah teman-teman kita dari mualaf ini yang bisa menjelaskan dengan setara lah gitulah cara berbahasanya, karena teman-teman kita dari Sumatera Utara ini kan seperti daya nalarnya kuat lah, bicaranya juga kuat gitu lah ya. Kadang-kadang kalau dia salah jalan ya kuat juga ininya apa namanya ngaconya gitu ya. Nah, yang oten-oten ini abang-abang lah yang bisa menjelaskan, karena saya keliling dari komal-komal semua ini, saya udah monitor banyak juga seperti si Kudis itu yang aku pikir ya itu kernet 48 lah Metro Mini itu mau ikut-ikut buka komal, tapi wawasannya nggak sampai gitu Bang. Nah itu yang kayak gitu kan merusak Bang gitu lah. Nah hadirnya dengan abang-abang, dengan Bunda Nora, dengan Riva dan lain-lain itu bisa membantah mereka-mereka yang sebenarnya ikut komal, buka komal tapi tidak punya ilmu gitu loh. Yang otan-otan yang ya seperti si Kudis itulah. Selevel itu mereka sebenarnya aku sering komen di mereka, kau bicara baik-baik, kau ketahuan kau ndak sekolah kok, bicaramu kok. So, mengartikan Al-Quran dalam berbagai aspek gitu ya, tapi ilmunya nggak ada gitu loh. Nah itu kan, tapi ada juga teman-teman kita yang hadir di sana ikut meramaikan gitu loh. Sebenarnya kan nggak level lah, nggak perlu lah kita tanggapi orang-orang kayak gitu. Paling sekilas aja gitulah. Dan dengan hadirnya abang-abang ini, dengan Bunda Nora, dengan tegas membantahnya gitu, sehingga mereka itu kebuka pikirannya gitu loh. Kan kita kasihan juga teman-teman kita yang masih berbeda dengan kita. Nah itu kan perlu dicerdaskan kalau mereka mau dicerdaskan. Tetapi kalau sudah ngeyel modal congor aja 1-2 kali cukup, turunkan saja, nggak perlu diteruskan lagi karena bebal, susah gitulah ya. Jadi sebaiknya dikasih jeda waktu secukupnya saja karena merusak kita gitu loh ya, merusak gitu. Kata-katanya jangan sampai komal kita ikut mengata-ngatai juga, jadi kotor juga gitu loh, mengata-ngatai Nabi macam-macam ya. Nah itu saya harapkan saya tetap support lah ini teman-teman dari khususnya dari Sumatera Utara ini yang buka mualaf ini, teman-teman lah yang mampu menjelaskan lebih jelas dengan saklek lah ya, dengan saklek nih ya. Sehingga mereka nggak bisa berkutik tuh Bang. Saya lihat mereka itu semuanya rata-rata kabur kalau nggak mualaf. Jadi 2 aja pilihan. Ya gitu Bang, saya gitu aja Bang. Saya support lah selalu. Makasih banyak Bang Juragan ya. Oke, makasih Bang. Ya. Bang Faruk Aku langsung turun Bang ya. Makasih. Mantap kali Bang Faruk ini, mantap kali. Ya Bunda, saya tambahkan sedikit teman-teman ya. Umat Islam sampai detik ini harus berbangga diri. Karena apa? Ya, tidak ada satu apologet oten pun yang ditakuti umat Islam. Tidak ada. Semua kita barbar, semua kita datangin. Tapi apologet Islam, ada banyak apologet Islam yang ditakuti apologet Kristen. Banyak. Kan? Banyak. Contoh, Bang Faruk. Berani kak dinaikkan aku ke komalnya?
Pernahkah kalian lihat Edis datang ke Komal saya? Gak berani. Edis gak berani. Nggak berani. Tapi kalau saya datang ke Komal, dia udah berapa kali berakhir dikit. Gitu loh. Harus kita bangga, kita itu buktinya bahwasanya narasi-narasi dari saudara-saudara muslim kita, apologit Islam itu ditakuti oleh apologit Oten. Kalau apologit Oten maaf cakap bang, maaf cakap. Kalau udah datang ke Komal kita udah nggak ada harga dirinya, habis. Nggak habis. Tapi kalau kita yang datang ke Komal mereka, terobrak-abrik Komal ya, terobrak-abrik. Berserak Komalnya. Gitu loh. Sama kan kayak terakhir aku naik ke Komal Edis, satu arah itu sebenarnya loh, surat Toba 29 yang ditanyakan namaku. Tapi Edis yang panik dia langsung itu masih satu arah. Ketika imanku ditanyain, gimana pula kalau aku yang bertanya? Rungkat. Rungkat gitu loh. Jadi kita harus bangga ya, karena sampai detik ini memang narasi-narasi dari apologit Islam Indonesia ya, itu tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kita masuk Komal Oten slow, kita slow, santai kita gitu loh. Dikasih ngomong. Coba kita datang ke Komal, coba kalau kita datang ke Komal Oten, nggak dikasih kalian ngomong. Teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi ada nggak Oten mau naik teman-teman ya. Coba ini Apad Arosat Al Hasan. Bang Rusdi, jangankan itu Nora, Tuhan aja difitnahnya mati kok bang. Kecil kali Tok Nora difitnah dikatakan mati, tuannya ya difitnahnya mati. Nah ini judulnya, ini lagunya ya. Perjalanan ini serasa sangat menyedihkan jika ada Oten di sampingmu kawan. Banyak cerita jika ditanya tentang Tuhan, dalil yang kecil kerasukan. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika dia ditanya tentang Tuhannya. Kata dirinya Tuhannya telah lama mati, ditangkap tentara dibalbali. Sampainya di Islam, ku tanyakan semuanya kepada Quran, kepada hadis dan para ulama. Ternyata Oten bohong, ternyata Oten tipu. Tinggal aku sendiri, terpaku tentukan diri. Barangkali di sana ada jawabnya. Kenapa Oten longor semua? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah Oten yang hidup hanya untuk selalu memuaskan nafsunya. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan Oten. Mari kita tanyakan pada kayu yang bersilang. Siki-siki, raba-raba, angkat kaki, angkat tanganmu adik-adikku, angkat kakimu, angkat tanganmu, angkat suaramu, angkat nyawamu. Yakinlah kamu pada pendirianmu, tetaplah kamu pada penyembahan manusia yang kau lakukan. Niscaya kau akan masuk ke dalam neraka. Sadarlah kalian adik-adik Oten, bahwasanya sosok yang kau sembah itu tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Dia berakhir tragis di atas tiang salib. Raba-raba,
Siki-siki. Diraba. Oh, siki-siki. Jangan raba. Siki-siki. Kok malah diraba? Kawan coba dengar apa jawabnya ketika dia ditanya tentang Tuhannya. Diberkatilah kau anak baca. Diberkatilah hidup akan jadi berkat buat orang. Dirinya Tuhannya telah lama mati, ditangkap tentara, dibelbeli. Sampainya di Islam, ku tanyakan semuanya kepada Quran, kepada hadis dan para ulama. Ternyata oten bohong. Tinggal aku sendiri, terpaku tentukan diri. Barangkali di sana ada jawabnya. Kenapa open ini longor semua? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah oten yang hidup hanya untuk selalu memuaskan nafsunya. Alam mulai enggan bersahabat dengan oten. Mari kita tanyakan pada silang yang bergoyang. Angkat kakimu adik oten. Katakan dalam dirimu. Saksikan sendiri adik-adik oten. Raba-raba. Buah-buah rohmu akan melahirkan buah-buah kesesatan yang baru di atas bumi. Akan menghadirkan manusia baru yang penuh dengan kesesatan. Kesesatan yang baru, di mana kesesatan itu hadir dari pemikiranmu, hadir dari halusinasimu, dan hadir dari angan-angan serta keinginanmu sendiri. Siki-siki, raba-raba, oh yeah. Kok malah diraba? Yeah. Raba-raba, oh yeah. Hosa. Hosa dicampur. Jangan diraba. Gak ada berkat panjangnya ya. Kita pilih lagi, ada nggak adik oten mau naik? Ya dipilih moderator ya. Adakah adik oten yang mau naiknya? Sekarang laju kedua nih. Judulnya ini lagu rohani ya. Ten si oten suka main tuan-tuanan. Ten si oten suka main tuan-tuanan. Daripada tuan beneran, pikiran pusing banyak aturan. Belum didebat, oten tantrum duluan. Oten suka main bapak-bapakan. Oten suka main bapak-bapakan. Daripada bapak beneran, pikiran pusing banyak aturan. Belum didebat, oten mencret duluan. Habis sudah tuan-tuanan, habis sudah bapak-bapakan. Punya anak namanya rohan. Ini laguan, bikinnya pun tadi barusan. Maaf ya ten, iman bukan cuman candaan. Oten suka main tuan-tuanan. Habis sudah tuan-tuanan, habis sudah bapak-bapakan. Punya anak namanya kudus-kudisan. Ini laguan cair bro.
Diberkatilah kau abangku Mr. D. Bikinnya tadi haruskan maaf ya Den. Imanmu kan cuman mainan. Bang Faruk, aku dapat pemberkatan ini Bang Faruk. Dikasih gratis Bang. Dikasih gratis. Diberkatilah abangku Mr. D. Diberkatilah istrimu abangku. Dari siapa berkatnya? Apa Bang? Hah? Apa Bang Dari bilang? siapa berkatnya? Dari siapa Ini berkatnya? dari ibu ini. Dari ibu ini ya. Oh, tadi aku dibilang, nah, Diberkatilah abangku Mr. D. Dari ibu itu. Bilang sama ibu itu, dengar lagu ketiga Bang Faruk nih. Barangkali aku mulai bosan diskusi dengan penyembah setan. Bantulah aku untuk tenangkan diri, menyambut hari tanpa Oten Longor ini. Izinkanlah aku kenang sejenak perjalanan. Wow, wow, wow. Waktu aku berdiskusi dengan Oten yang longor ini. Wahai Oten, sadarlah dirimu. Manusia bukan Tuhan, Tuhan bukan manusia. Wahai Oten, pakailah akalmu. Bangkit dari kubur, itu hantu. Oke, Bang Ahmad, selamat bergabung. Bang Ahmad. Hantu. Bang Ahmad. Oke, Salmanur, selamat bergabung. Salmanur. Jadi coba kita artikan makna lagu tadi ya. Oke, Cahaya Ilahi, selamat bergabung. Ya, selamat bergabung. Islam Kristen. Kristin. Nama akun kau udah Dinda. Jadi aku mau bertanya sebentar, Bang. Ya, siap bertanya turun Dinda ya. Kalau nggak on Dinda ya. Ya, aku mau bertanya sebagai umat Islam, Bang Faruk, apa sih relevansinya bagi umat beragama sebagai umat Islam? Iya, pertanyaannya apa? Ya, apa relevansinya dalam arti kehadiran Abang sebagai umat Islam di tengah-tengah umat yang beragam, bagaimana sikap dan respon Abang gitu? Oke, saya sih Paham nggak? nyimak di bawah Dinda ya, biar saya jawab ya. Ya, Oke, apa kontribusiku selaku umat Islam di tengah-tengah keberaneka-ragaman apa orang beragama di Indonesia ini kan? Itu tadi pertanyaannya kan? Ya, kalau untuk orang-orang di luar dari Islam, contoh Oten, ya sebenarnya Bang Faruk ini cukup memiliki dan teman-teman Bang Faruk itu cukup memiliki kontribusi yang besar. Karena apa? Kalian nggak bisa ingkari. Kalau nggak kami baca Bibel kalian, nggak terbaca Bibel kalian itu. Nggak baca Bibel kalian itu. Bahkan salah satu umat Oten itu pernah mengakui di tempat Padi Ahmad. Diakui, kami nggak pernah baca Bibel kata dia. Kami tahu isi Bibel dari para apologet Islam ini memang kata dia. Tahu kalian? Kalian nggak akan pernah tahu apa isi Bibel kalian kalau nggak kami bacakan. Karena apa? Kalian pemalas. Malas kalian. Membaca aja malas kalian. Padahal nggak mikul kalian. Cuma melotot aja mata kalian ke sebuah buku. Pemalas kalian ya. Oke, assalamualaikum Bang SMD. SMD, ini si Sali ini cukup memprihatinkan juga. Dapat berkat dia bermakan dia loh. Coba dapat berkat itu dari tadi nggak makan si Sali ini aku tengok.
Oke, Ibra, selamat bergabung Kak Ibra. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bang. Aku Bang mau pantau-pantau aja Bang, mau lihat-lihat aja Bang ya Bang. Ya, ada yang mau sampaikan Bang. Ya, terus aja Bang berjuang untuk agama kita nih Bang. Itu aja Bang. Oke Bang, makasih Bang. Ya, lanjut Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ibra. Mau Isa Bang, ya. Aku sering berpikir tentang bagaimana hidup setelah mati. Jika saja iman dan Islam tak datang pada diriku, sudah pasti longor kayak orten babak. Wahai orten yang longor, gunakanlah sedikit akalmu. Tidaklah mungkin Tuhan bernasib tragis di atas kayu. Karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan juga Maha berkehendak. Belum lagi Tuhan sifati dirinya dengan kekal. Wahai oten-oten yang longor, sadarlah kalau kau telah ditipu. Cepat atau lambat engkau akan saksikan tipuan itu. Kan benar teman-teman kan? Kalau aja iman dan Islam gak datang padaku Bang, habis aku Bang. Habis keoten lah longornya tuh lah. Muter di situ aja, Tuhan manusia. Ya terbayang aku Bang Faruk kalau masih kayak Oten, ya Allah. Bagaimana Bang Faruk ini kan narasinya tuh wah dahsyat gitu. Gimana kalau masih Oten ya? Maksudnya siapa yang bisa lawan itu? Iya, makanya sedih kan. Terkadang kita gini teman-teman, kita bisa melihat nikmat. Ya, ketika kita melihat sesuatu yang menyakitkan gitu. Oten ini sadar atau tidak sadar, terima atau tidak terima, kondisi mereka menjadi oten itu sangat menyakitkan loh. Sangat menyakitkan dan sangat menghinakan. Tapi mereka nggak sadar, kondisi mereka tuh terhina. Nggak sadar mereka. Kenapa mereka tidak sadar? Karena mereka tidak berupaya untuk sadar. Gimana kabarnya cewek yang mu'alaf itu? Ya, ini saya info teman-teman ya. Cewek yang mu'alaf itu yang kemarin, ya kita sudah siapkan guru pembimbing dia. Seorang ukhti juga, ya. Jadi privat dia dibimbing. Ya, mereka itu dia dibimbing secara online maupun offline. Jadi mereka sudah tukar-tukar nomor HP. Ya, alhamdulillah tadi malam pun saya sudah dapat hasil yang cukup baik ya. Apa hasilnya? Tadi malam si cewek itu sudah cerita ke saya bahwasanya dia akan pindah kos. Karena kos tempat tinggal dia itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang masih muda itu kan Bang Faruk? Masih muda Iya, itu ya. kan? Iya. Masih muda bunda. Saya berharap kemarin tuh kan supaya dia pindah dari situ. Alhamdulillah tadi malam dia bilang bahwasanya hari ini dia mau pindah. Ya cepat dijabah Allah ya doa kita kan ya lenti. Lawan Edis langsung mencret. Aduh Edis yang mencret. Kalian memang longor, nggak bertanya-tanya kalian kenapa Edis nggak berani kemari ya. Tengok itu, bunyi dia. Bilang sama Edis, rekam lagi nih. Saya, Faruk Sianipar, menantang Edis, naikkan saya di kanalnya. Saya nggak akan bertanya tentang imannya karena saya tahu dia akan blunder kalau ditanya tentang imannya. Silakan tanya saya tentang iman saya. Tapi ini saya kesempatan untuk menjawab iman saya. Halo Geo, selamat gabung Geo.
Geo. Halo Geo. Dek, kok masuk ini Dek, si Gio, Dek? Edis tuh longor. Assalamualaikum Bang Muhammad Yendo. Assalamualaikum Bang. Iya cocok itu. Edis itu cocoknya diseret kemari. Kalau disuruh kalau ngelawan awam bisa lah dia gini. Tapi ketika ketemu Bang Faruk kemarin tak ketawa lagi dia. Des, nggak ada cerita. Kasih aku waktu setengah jam aja di Komal Edis. Huh? Kalau nggak masuk ruang operasi kalian. Udah jantung kalian ke belakang. Sakit kali narasi si Faruk, sakit kali. Hentikan, bubar. Jangan kasih si Faruk naik lagi. Katanya. PK sama si Oki aja bolak-balik dia di WA itu. Sama pendeta-pendeta aku rasa itu. Udah Oki, hentikan. Jangan lagi sama si Faruk, Oki. Lari. Jangan lagi Oki, kata dia. Ini si PC lagi. Jangan ditanggapi, iyalah orang kau terlalu nyaman dengan kesesatanmu. Oh, ini itu terlalu enak jadi oten. Umat seminggu sekali. Udahlah umat seminggu sekali. Nggak wajib lagi. Mati masuk surga. Bang Faruk, si Oki itu waktu sama Abang Faruk kan babak belur dia ya. Ada lagi dia berani nantang Bang Zuma. Saya sempat saksikan itu. Kesal loh Bang Faruk, Bang Zuma. Kenapa ini yang dilawankan dengan aku, kata Bang Zuma. Habis bunyi si Oki sampai nggak berani dia buka kacamata lagi. Iya kan? Suruh kemarin tengok nih. Dari pagi sampai sore live. Mana ada apa lagi hotel mau naik? Ada Perjalanan ini serasa sangat menyedihkan jika ada Oten di sampingmu kawan. Parjalang, selamat bergabung Parjalang. Kenapa aku katakan perjalanan ini sangat menyedihkan jika ada Oten di sampingmu? Bayangkan teman-teman, kalian sapar nih naik sepeda motor. Jereng jeng dicegat sama begal. Begalnya satu kereta, satu sepeda motor. Dua orang di begalnya. Dibilang begal gini, serahkan kereta kalian, serahkan sepeda motor kalian, kata dia. Wah kita tengok, wah ini one by one nih. Aku lawan satu, kawan lawan satu. Mau apa kau? Kita bilang. Datang dia bilangnya, kasih kereta kalian. Wah kurang ajar kau, berantem kita. Guduk mulu, lo kok dua lawanku. Temanku kenapa gak ikut bantu ini kalau kedua lawanku? Buah belur kita dipukulin begal. Teman kau yang Oten berdoa dia di belakang. Diampunilah. Udah punya kita, dia ambil sepeda motor kita tanya sama dia, kenapa gak kau bantu aku? Gak boleh. Kenapa gak boleh? Matius 5:39. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Terus Matius 5:44. Apa lagi katanya? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang menganiaya kamu. Kan aku nggak punya pilihan lain selain berdoa, katanya. Ya Allah, nggak kalian bilang gitu? Kok sekalian bilang kan, ya Allah, kok nggak kau bilang dari dulu isi Bibel kok kayak gitu? Kenapa rupanya? Kalau dari dulu kau bilang isi Bibel mau kayak gitu, nggak aku kawani, kau nggak aku bawa. Menyedihkan nggak perjalanan itu? Menyedihkan. Sangat menyedihkan. Menyedihkan lah. Kawan kita jalan kayak gitu loh. Longornya kayak gitu. Awak capek berantem memperjuangkan hak awak, temen awak berdoa. Awak dibejak-bejak, temen awak berdoa. Makanya aku bilang nggak berguna. Tapi kalau kalian ajak makan, paling banyak makannya, paling banyak lauknya, paling banyak permintaannya kalau makan. Ajaklah makan.
Gak percaya kalian? Aja lah kalau kalian punya kawan Oten, aja dia makan. Habis kalian dibikinnya. Lambungnya punya 3 sudut kontainer lambungnya. Kalaupun udah penuh lambung ini, dibilang dia lagi, boleh bungkus Faruk, boleh bungkus Faruk. Makanya aku bilang, sangat menyedihkan kayak gitu. Buah-buah belur kalian dibikinnya, dimiskinkannya kalian. Gitu apa? Ada manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Ya, makanya aku bilang perjalanan ini serasa sangat menyedihkan jika ada Oten di sampingmu kawan. Oke, Galius, selamat bergabung. Islam Kristen Dinda. Saya mau tanya aja sih. Kau sudah diskusi sama Edis kan? Islam, oh sudah Dinda, sudah. Kenapa Dinda? Jadi apa janjimu sama si Edis? Oke, saya tanya sama Edis. Jika ada dalam Bible di mana Yesus melarang kalian kawini mama kandung kalian, lompat aku dari J. Maria. Sekarang kasih ayatnya di mana Yesus melarang Anda mengawini mama kandung Anda. Sudah dikasih. Sekarang kapan kau terjunnya? Udah ditunjukkan kan sama kau dari imam. Ini jawabannya Edis ya. Ini jawabannya Edis. Dari imamat. Dari imamat. Oke, di imamat Yesus sudah lahir ya. Sekarang di imamat Yesus sudah lahir. Kamu udah ditunjukin ayatnya sama kamu kan? Iya, di imamat bahwasanya di dalam Bible. Ya, jangan kau singkapkan aurat ayah dan ibumu. Itu bunyinya. Oke, sekarang saya dalam tanya. Bible. Oke, sekarang saya tanya. Jadi kamu kan setelah dituduh itu kamu lari kan? Kamu lari. Dengar dulu. Ya, jika Yesus tidak menyingkapkan aurat ibunya, bagaimana cara dia menyusu? Bagaimana cara dia menyusu? Berarti dia telah membantah ya Imam 18:7 ya. Nggak bisa kau jawab? Ampi katanya. Ampi? Dinda Ampi? Ya, iyo, halo abangku. Dalam Imam 18:7, dalam Imam 18:7 kan dikatakan jangan kau menyingkap aurat dari istri ayahmu. Ya, saya tanya, jika Yesus tidak menyingkapkan aurat dari ibunya, bagaimana cara dia menyusu? Kalau Faruk tidak menyingkapi apa aurat ibumu, bagaimana caramu menyusu juga? Ya itu kutanya, sama dengan aku juga sama denganmu. Iya. Berarti kan harus disingkap kan? Harus disingkap auratnya kan baru bisa menyusu kita kan? Singkap di imamat itu berbicara tentang hubungan seks, Faruk. Jangan anggap bodoh begitu. Faruk jangan bodoh begitu, Faruk jangan bodoh begitu. Ayat gitu loh. Itu namanya kau ngarang bebas. Bukan ngarang bebas, itu pengertiannya begitu, bukan yang menyusui ya bang. Oke. Sekarang saya ikuti narasimu ya. Itu mengarah kepada seks, oke? Hubungan suami istri, hubungan suami istri kan? Oke. Ketika kamu mengawini atau menikahi mamamu, boleh nggak kau berhubungan seks sama mamamu? Menikahi mama bagaimana, sedangkan di imamat itu melarang untuk menyikapi itu aurat ibumu. Yang saya tanya, baru kau bolak-balik kemana? Yang saya tanyakan larangan kawin, bukan larangan menyingkap. Ketika kamu sudah siap kawin, itu kan larangan kawin. Nggak ada kawin di situ. Di mana itu juga di Al-Quran dilarang untuk kawin? Di mana di Al-Quran dilarang kawin dengan mamamu? Coba di mana? Ada surah An-Nisa 23. Di mana? Surah Coba. An-Nisa 23. Mana? Coba kasih tunjuk dulu. Menikahi ibu-ibumu. Panjang ayatnya. Ibu-ibumu berarti ibu banyak. Ya memang ibumu berarti ibu banyak. Ibumu banyak kalau begitu. AMP, ini memang dasar otak binatang ini. Mau ngawinin memang dasar otak binatang ini si Faruk ini. Sama ke binatang. Kendalikan dulu semua. Abang Faruk kau tahu itu tapi Abang Faruk kau tahu itu tapi saya lihat
Kamu kau tahu tentang ayat itu, tapi kau itu membuat diri bodoh begitu. Begini Dinda, oke, saya tanggapin ya. Kitab Ulangan, selain karena itu hanya larangan menyingkap aurat, bukan perkawinan, saya tanya, Kitab Ulangan bahagian dari Taurat nggak? Hah? Ulangan itu bagian dari Taurat, Taurat Kitab Musa. Kitab Imamat bagian dari Taurat Musa nggak? Bukan, itu kitab para nabi. Ulangan, Bilangan, Imamat itu bukan bagian dari Kitab Musa. Itu bagian dari kitab Musa. Nah, bagian dari kitabnya Musa. Sekarang di dalam Ulangan 33 nomor 4 jelas dikatakan hukum Taurat sebuah ketetapan ya untuk jemaat Yakub, untuk Bani Yakub, bukan Bani pemakan babi. Itu pertama. Itu kan pengertian kau. Yang kedua, Ulangan 4, dengar dulu lah. Aku baca Itu juga dulu. pengertian kau yang memang otak. Abang sabar. Binatang. Tunggu Bang Faruk bicara dulu. Iya, tunggu Bang Faruk bicara dulu langsung. Iya, Kendalikan lanjut, dulu lanjut. Ampi, kendalikan dulu Roh Kudus Dalius Ampi. Iya, abang lanjut. Tahu otak Aduh binatang. Ampi, kendalikan Roh Kudus. Nah ini nggak bisa dibilangin loh. Kalau mau diskusi kita diskusi, kalau enggak udah turun aja. Dalius kalau nggak sanggup gitu loh. Aku mau baca data ini. Nah, Data. di dalam Lanjut, Abang. nomor ala babi babi dan Berarti sama mirip kau dengan babi. Ternyata aku kan. Aduh. Ternyata aku. Sorry Ampi ya. Gak sengaja aku Ampi, udah aku suruh diamnya dia, dipotong-potongnya aku ngomong kan. Bukan, memang dasar otak binatangnya kau. Tidak. Mau mengawini mamamu. Ampi, bisa nggak kau kendalikan Roh Kudus di Ampi? Kau mau mengawini mamamu. Ampi, suruh diam dulu di Ampi, coba lu. Aku nyuruh dia. Tepati janjimu. Bang Faruk sampai keluar dari pacarku. Kayak mana nih Ampi, nggak bisa diskusi kita ini dipotong-potong sama si Dalius. Edit kau lari. Kan? Ya, janjimu nggak kau. Oke, aku lanjut Ampi ya. Dasar bodoh Dia kau. jangan dengar dulu ada Dalius babi lagi. Oh, dengar dulu Tepati janjimu. Bunuh diri. banyak kali dosa aku jadi gara-gara kau. Sorry Ampi ya, tadi latah aku salah ngomong aku. Oke, dan di dalam Ulangan 4 nomor 44 jelas dikatakan narasinya hukum Taurat itu sebuah ketentuan, ketetapan hukum untuk Bani Israel ketika mereka lepas dari cengkraman Firaun. Yang ketiga, dalam Efesus 2 nomor 15 jelas dikatakan Paulus dengan matinya dia sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Jadi nggak boleh lagi kalian comot-comot kitab Imamat. Begini abangku. Abang, kalau abang berbicara harus konsisten, karena begini, kalau ketika abang menghujat Kristen, abang pakai juga perjanjian lama tentang Ulangan, tentang yang apa meremas-remas payudara dan segala macam, itu kan abang pakai perjanjian lama. Toh Nah, kitab kenapa? itu. Tapi Gini, kenapa? Dinda. Sabar abang. Saya dulu. Tapi ketika kami menjawab pertanyaan abang dengan kitab Ulangan dan Imamat, abang kembali membuat standar yang itu buat kami. Ini seperti apa diskusi abang? Persoalannya gini Dinda, yang Begitu. saya tanyakan, simak Dinda Ampia, saya tanyakan, saya tidak tanya, sebut satu ayat dalam Bible di mana kau dilarang mengawini mama kandungmu, enggak itu yang saya tanya. Yang saya tanyakan, kenapa saya bertanya ini? Karena saya tahu hukum Taurat itu sudah dibatalkan, Efesus 2:15. Makanya saya tanya, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus melarang kalian mengawini mama kandung kalian. Di kitab Imamat kan Yesusnya belum
Minta maaf, saya kan tidak tahu tentang diskusinya Abang, tapi kalau menurut Abang yang tadi ada turun, Abang bertanya bahwa di mana di dalam kitab Alkitab itu dituliskan tentang teleponmu angkat gitu. Dituliskan tentang apa, tidak boleh kawin dengan mama atau ibu. Enggak gitu, Makanya Edis enggak itu menjawab, saya tanya. Enggak itu yang saya kalau tanya. begitu Coba itu tapping saya, teman-teman di bawah. kalau begitu saya, Coba dengar dulu ya, tengok ya, tapping teman-teman di bawah. Yang saya tanyakan, di mana larangan dari Yesus mengawini mama kandung, atau mana ayat dari Bible yang melarang kalian mengawini ibu kandung? Di Bible atau dari Yesus saya tanya? Kalau di dalam Alkitab di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang apa, Yesus dia berkata begini dalam salah satu ayat itu. Ada atau tidak ada dari Yesus larangan kalian untuk ngawini mama kandung, ada atau tidak ada, gitu aja lah. Gak usah panjang lebar kita. Ada atau tidak ada, Ampi? Ampi, ada suara kusal. Ada. Si Anpi lagi ngapal mungkin ini dia Bang. Perjalanan ini. Ada nggak, Ampi? Alam. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu longor begini. Daripada sakit hati, lebih baik oten diseruduk babi. Biar tiada debat lagi. Kecewa hatiku. Kau sembah manusia. Putus lagi sarapmu, putus lagi akal sehatmu. Sayangku mendengar hanya karena nafsumu dan didorong rasa malasmu. Kau menyembah manusia. Kecewa hati, terluka melihat longormu. Bang Paru, nanti aku kan ini sini asar kan bentar lagi kan. Aku nanti nggak mau di sub paling depan Bang ya. Takutnya nanti pas ku taruh gini keluar suara Abang kan lagi nyanyi gitu, ketawa pula imamnya. Mute. Ya mute kan, siapa tahu terbuka mute-nya. Ini lagi bukti teman-teman ya. Bukan saya yang turun dari Komal Edis, tapi saya di-kick. Oke, sekarang ini kamu tidak saya berikan ruang untuk pansos di sini. Sekarang kembali ke awal. Dikurangi sampai apa? Dikurangi sampai apa? Baru satu ayat dalam Bible. Kalau di bawah saya, kalau di bawah sana. Diturunkan kan? Diturunkan. Sekarang apa jawaban Edis ketika ditanya mengawini mama kandung nih? Bukan ini. Ini dia nih. Udah panik dia. Lanjut terus katanya. Ada. Terus dia
fitnah karena dia tidak bisa ngomong lagi, tidak ada bahan argumentasi lagi. Dia ngomong sembarangan, dia bilang saya pansos. Nah, dia bilang pansos. Tengok teman-teman, follower saya teman-teman. Followers yang hampir 150.000, dia bilang pansos. Pakailah akal kalian. Memang dia udah nggak sanggup lagi diskusi ke Babang Faruk. Dia sudah mengatakan tidak ada. Oke, Drex, selamat bergabung Drex. Ya, Ya, Islam Kristen. Kristen. Oke, silakan dijawab Drex. Adakah larangan dari Yesus untuk kau kawini mama kandungmu? Ada. Di mana tertulis, Dinda? Kita ke 10. Kita ke 10. Kenapa? Kitabnya kau baca, kitab apa, ayat berapa? Tenang. Jangan ini kejang-kejang ya. War. Iya, ini siapa syaratan diri nih? Apa? Kamu rentan diri kan? Nggak ngomong kau, kayak mana kau tuh? Ngomong lah kau. Capek Bang Faruk nunggu. Kau pikir kau pendeta? Kenapa? Kok kejang-kejang? Ya, silakan Dinda, dicari datanya Dinda, silakan. Sabar Di kitab Dinda. apa juga tulis? Sabar. Yaudah, nanti bangunin aku ya kalau udah ketemu ya. Iya, tidurlah. Ntar aku bangunin, aku yang bangunin. Mak, dah 8 jam Bang Faruk tidur. Satu minggu kemudian. Keluaran. Kok di mute? Kenapa di mute? Keluaran 20. Cair dong, diberkatilah Bang Tibu. Oh, kitab Keluaran itu perkataan Yesus ya? Perkataan Allah, Congor. Yang saya tanya Yesus, Dinda. Nah, mengelak kan? Yesus dan Lu kok Bapa itu adalah satu. Aduh, lopornya kau Ten. Yang saya Udah. tanya Yesus. Kejang-kejang. Kejang-kejang. Udah aku bilang, kejang-kejang kok Faruk, kejang-kejang. Udah aku bilang, Makan babi banyak cacing pitanya itu loh. Nih, bukan ayatnya, tunggu, sabar. Biar kau jangan kejang-kejang. Perkataan Yesus ya. Ingat Sabar. pertanyaannya. Nih, Baru. jangan kejang-kejang. Besarkan. Yesus. Ini besarkan. Besarkan dia teman-teman. Moderator, besarkan dia. Nih. Ini Faruk. Ya, di mana tuh tertulis? Ini ayatnya ini. Nggak perlu kau tahu ini. Iya. Lo Ini. diskusi apa kok nggak perlu kau tahu? Nggak perlu tahu diskusi Sekarang apa kau itu? tanya. Aja kau diskusi Udah. apa kok kayak gitu? Nggak perlu kau tahu, batungki lah kau. Aduh, ya Allah. Jangan aja kayak gitu. Ku tanya datanya di mana, nggak perlu kau tahu katanya. Nggak kayak gitu diskusi Dinda. Kok nggak ada kau? Orang nanya data nggak perlu kau tahu. Tapi Bang Faruk, dalam keimanan mereka tuh Bang Faruk, kawinnya gampang Bang Faruk. Di Matius 19 nomor 4 atau 5 Bang Faruk, yang katanya itu meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Cukup itu syarat mereka Bang Faruk, meninggalkan kedua orang tuanya. Mudah kok. Oke, Jimmy, selamat bergabung Jimmy. Iya, selamat masih yang baru. Noise sekali loh Dinda. Noise sekali, noise.
Ada penyaliban di situ ya. Framing ini framing. Loh, framing. Orang bertanya kok framing, cuman. Noise, Lagi di jalan. Noise, ya noise, bang. Noise. Oh, oke nantilah saya naik lagi ya. Bentar lagi sampai. Jangan bilang noise bang, framing tuh bang Faruk. Masa bilang noise framing, ya nggak aja. Oke, ada Tansa. Oke, kakak, selamat bergabung kakak. Kakak. Tansa, selamat bergabung Tansa. Lucu kali memang Oten diskusi ya. Di mana tertulis itu, nggak perlu kau tahu katanya. Walah Tenten. Oh Bang Faruk, dia tadi kenapa dia bilang nggak tak kasih tahu Bang? Dia pakai ChatGPT Bang, pakai AI. Oke, ini siapa nih? Naikkan lagi moderator. Sugesti. Naik sugesti. Oke, assalamualaikum Bang Acilis sama Febriantigo. Waalaikumsalam Bang Faruk. Semoga sukses Bang Faruk ya. Mantap. Amin. Lanjutkan Bang Faruk. Insyaallah Bang, insyaallah. Mantap, semangat selalu, Bung. Oke, aku turun dulu ya. Ini ada kerjaan dulu sebentar biar pantau dari bawah. Ya, makasih banyak Bang Febri ya supportnya ya. Iya Bang Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naikkan lagi moderator. Assalamualaikum Sadio. Oh, asar kurang so Sadio ya. Naikkan lagi moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Faruk sedikit ya. Ya, siap. Oh, begini ya teman-teman Oten ya yang sangat-sangat longor ya. Terutama yang udah pada tua ini. Yang udah pada tua yang sering menuntut Bang Faruk itu digantung di Monas. Yang katanya janji Bang Faruk, saya kira udah lebih dari 5 kali Bang Faruk mutar video ya. Tapi seakan-akan gak pernah ditanggapin dengan baik. Akhir video yang ditunjukkan sama Bang Faruk itu gampang sebenarnya.